Halo, selamat datang di channel Sound and Machine. Saya Johnson Agawan dari Audio Workshop. Kali ini saya akan sedikit mengulas mengenai produk terbaru dari Alpine. Ya, betul, Alpine. Dan tentunya ini adalah produk yang akan jadi bintangnya tahun ini. Oke, seperti apa produknya? Yuk kita ikutin terus video ini. Oke, kali ini kita punya dua jenis produk dari Alpine terbaru ya. Jadi sekedar informasi, mulai tahun ini Audio Workshop berlaku sebagai agen tunggal untuk Alpine. Ya, jadi produk-produk Alpine yang akan keluar mulai dari sekarang dan sampai ke depan itu akan di handle atau akan dijual oleh PT Audio Workshop, tentunya dengan garansi juga Audio Workshop. Nah, ada dua produk yang cukup menarik, yaitu UTX A09 dan DAS A09M. Nah, sebetulnya dua produk ini adalah dua produk yang terpisah, tapi dalam penggunaannya mereka bisa bersinergi gitu. Oke, kita bahas dulu satu mengenai UTX A09. Nah, A09 ini sebenarnya adalah sebuah head unit. Sebuah head unit yang sudah memiliki teknologi high-res, Bluetooth, dan dia sangat cocok untuk menggantikan head unit original mobil-mobil Eropa gitu ya. Ya, sebetulnya mobil Jepang juga nggak masalah. Cuman biasanya kalau mobil Eropa yang head unitnya nggak bisa diganti dan Anda juga nggak bisa menambahkan apa-apa, Anda bisa membuat satu sistem lagi di luar head unit standar menggunakan Alpine UTX A09 ini. Oke, produk ini terdiri dari satu buah head unit yang sebetulnya head unit ini adalah hideaway unit ya, yang bisa Anda letakkan di mana aja. Bisa di kolong kursi, Anda mau taruh di bawah karpet, atau misalkan diumpetin di dalam dashboard, nggak masalah. Ya, ini adalah unit yang tidak perlu Anda pajang sebetulnya. Tapi kalau Anda pajang di dekat dengan jangkauan Anda, ada keuntungannya, yaitu pertama, di dalam unit ini di bagian depan ini ada USB slot dan di belakang juga ada USB slot. Nah, USB slot ini adalah untuk koneksi ke USB flash disk. Jadi Anda bisa mengisi lagu ke dalam flash disk itu sampai 10.000 lagu. Anda bisa masukin ke flash disk lewat depan, Anda juga bisa di belakang. Nah, tapi kalau yang belakang ini lebih istimewa. Selain bisa untuk flash disk, Anda juga bisa buat handphone Android, iPhone, dan media penyimpanan lain, misalkan seperti hard disk portable. Sedangkan untuk yang depan, ini hanya untuk USB flash disk. Anda juga bisa menghubungkan handphone kemari, tapi handphone Anda akan dibaca sebagai MTP atau Multimedia Transfer Protocol. Artinya handphone Anda hanya dianggap sebagai media penyimpanan. Ini bisa connect ke depan. Betul. Nah, ini jadi USB ada dua ya. Terus di belakang juga Anda bisa lihat coaxial output untuk jalur digital ke prosesor. Atau kalau misalkan prosesor Anda menggunakan Toslink, Anda bisa menggunakan jalur digital optik Toslink. Di sini juga ada antena input. Dia ada internal amplifier, yaitu 4 channel, 4 kali 22 watt. Dan dia juga punya output RCA 6 pasang. Nah, jadi Anda bisa menggunakan head unit ini sebagai one complete system. Sebagai pemutar file audio bisa, sebagai amplifier juga dia sudah ada, dan sebagai prosesor pun dia sudah ada built-in prosesor. Dia punya 3-way prosesor dengan 9 band dengan 9 band equalizer dengan 3-way crossover. Berikut dengan time correction-nya. Jadi Anda juga bisa menggunakan produk ini lengkap. Dengan satu unit ini sudah ada semua. Pemutar bisa, prosesor bisa, amplifier juga ada. Tapi bila Anda ingin menghubungkannya dengan prosesor tambahan, itu juga bisa menggunakan jalur optik. Anda tinggal mengaktifkan fitur DFID di prosesornya. Jadi kalau DFID itu on, maka dia hanya mengeluarkan sinyal murni, tidak ada settingan dari prosesor internal. Gitu.
Nah, ini untuk RCA-nya juga yang ada 3 pasang, dia sudah high volt ya, 4 volt pre-out. Anda bisa menggunakannya buat front, rear, sub, atau bisa juga dengan high, mid, low, tergantung dengan kebutuhan Anda. Atau juga kalau Anda sudah punya prosesor tambahan, itu sudah nggak perlu dipakai lagi, Anda bisa menggunakan optical, atau kalau Anda menggunakan RCA juga Anda bisa aktifkan RCA-nya dengan mendefeat prosesor internal. Nah, keistimewaannya lagi adalah unit ini juga memiliki Bluetooth. Bluetooth-nya 4.0, sudah punya kualitas suara yang juga cukup tinggi gitu ya. Dan high res-nya juga istimewa. Jadi kalau mungkin banyak orang berpikir bahwa high res itu adalah semata-mata hanya frekuensi respon. Tapi ternyata tidak cukup sampai di situ. High res itu juga berbicara mengenai kerapatan data. Jadi mungkin kalau kita umpamakan dengan foto gitu ya, high res itu bukan adu gede-gedean foto gitu. Oh, saya bisa fotonya 1 meter, saya bisa foto 2 meter. Tapi juga berbicara mengenai density kerapatan foto tersebut gitu. Nah, secara kerapatan Alpine UTX A09 ini sudah memenuhi kualifikasi untuk disebut sebagai high res audio. Kenapa? Karena di sini tertulis prosesornya itu mampu mengolah data 192 kHz per 24 bit high res sound gitu ya. Jadi secara kerapatan data dia sudah memenuhi kualifikasi untuk high res audio. Dia bisa memainkan mulai dari MP3, WMA, WAV, FLAC, dan bahkan ada file namanya APE ya, APE. Jadi Anda sudah bisa memainkan file audio beresolusi tinggi dengan sangat baik di unit ini gitu. Melalui USB, melalui Bluetooth, dan melalui handphone pun dia nggak masalah. Oke, ini udah kita bahas mengenai unit utamanya ya. Dia, oh ya, saya ada mention dikit mengenai equalizer. Jadi equalizernya dia, untuk Anda yang mungkin ingin praktis, dia sudah terdapat 10 memori untuk equalizer ya, misalkan seperti jazz, rock, pop, dan lain-lain. Itu ada 10. Tapi bila Anda ingin spesifik, Anda bisa men-setting lagi equalizer 9 band-nya itu, dan Anda bisa simpan sesuai dengan selera Anda. Jadi nggak perlu khawatir, produk ini dapat mengakomodasi kebutuhan Anda mulai dari harian bahkan sampai kompetisi. Unit ini sudah siap gitu. Nah, sedangkan ini adalah unit dari controllernya ya. Jadi makanya tadi saya bilang unit ini sebetulnya nggak perlu diletakkan di tempat head unit. Anda bisa letakkan di mana aja, tapi kalau bisa dijangkau tangan lebih baik. Kenapa? Karena ada USB-nya. Dan ini adalah unit control. Di sini Anda bisa merubah memori, volume, ganti track. Ini semua bisa dikerjakan di sini. Dan ini tentunya harus sejangkauan tangan ya, supaya memudahkan dalam mengoperasikan. Jadi untuk tombol on off defeat-nya itu juga bisa dioperasikan dari sini. Jadi Anda ingin prosesor internal atau mau prosesor eksternal, Anda bisa rubah di sini. Anda bisa memilih inputnya juga di sini, source-nya. Jadi semua yang Anda butuhkan bisa dioperasikan di sini. Dan jalur Bluetooth-nya itu bukan hanya sebagai telepon ya. Jadi dia Bluetooth itu bisa buat telepon, ada mikrofonnya juga disediakan ya. Jadi Anda bisa connect handphone Anda secara Bluetooth kemari sebagai media player, kirim lagu, sebagai remote-nya, sebagai handsfree. Tapi juga Anda bisa menggunakan handphone Anda sebagai alat untuk setting. Jadi setting audionya itu Anda bisa lakukan dari handphone. Aplikasinya ada aplikasinya ada di Web Store. Anda bisa download aplikasi Alpine ya, Alpine TuneIn. Kalau nggak salah namanya Alpine TuneIn. Terus Anda bisa melakukan setting dari handphone, dan semua yang Anda lakukan kontrol dari handphone semua bisa langsung berkoneksi dengan unit ini. Begitu juga dengan remote yang ada di sini. Nah, ternyata ada tambahan lagi, yaitu DAS A09M. Sekali lagi saya ingatkan bahwa dua unit ini adalah dua unit terpisah. Jadi Anda beli ini satu, beli ini juga satu lagi gitu.
Tapi dua unit ini bersinergi. Apa sih gunanya DASA09M ini? Nah, gunanya dari monitor ini adalah dia menggantikan semua fitur yang ada di remote. Jadi semua yang ada di remote untuk ganti track, ganti source, atur volume, Anda bisa lakukan semua di sini. Jadi dipindahkan fiturnya. Plus, ini juga bisa dipasang di spion ya. Anda bisa pasang di spion mobil bagian dalam gitu. Jadi nanti layarnya ini ada 3 mode. Mode pertama adalah mode seperti ini. Dia bisa berfungsi sebagai kaca spion saja. Mode kedua adalah dia akan terbagi 3/4 seperempat, di mana 3/4-nya ini adalah layar untuk kamera belakang, dan yang seperempatnya lagi adalah layar untuk lagu, track lagu. Sedangkan di sini semua kontrolnya. Dan itu mode kedua. Mode ketiga adalah semua layar ini akan berfungsi sebagai monitor kamera belakang. Jadi kamera belakang yang disebut dengan Alpine ini bukan kamera mundur yang biasa kita kenal. Biasa kita tahunya kan kalau gigi mundur, dia baru nyala, gambarnya keluar. Nah, kalau ini bukan kamera mundur, tapi kamera belakang. Artinya kameranya akan nyala terus dan gambarnya akan muncul terus di sini. Tinggal tergantung Anda pilih. Anda mau full screen kamera belakang, Anda mau 3/4 kamera belakang dengan 1/4 lagu-lagu, atau Anda ingin mematikan standby dengan berfungsi sebagai kaca spion seperti ini. Gitu. Nah, unit ini dapat dibeli terpisah, lengkap dengan kameranya ya, ada kameranya bagus sekali. Saya udah tes di malam hari, LED belakang itu sangat jernih, jadi memang kualitasnya jauh di atas kamera mundur atau kamera mundur yang kita sering lihat gitu. Ini bagus sekali gambarnya, kameranya bagus, monitornya juga bagus. Kalian bisa dapatkan dua produk ini, perhatikan garansinya ya, PT Audio Workshop. Karena bila Anda di luar itu, kita nggak bisa bantu untuk masalah garansinya. Oke, gitu aja. Saya pikir sudah cukup lengkap. Nanti kita akan buat video lagi mengenai detail review cara penggunaan dari UTX A09 ini. Oke, untuk saat ini saya pikir cukup sampai di sini. Bila Anda suka dengan video ini, Anda bisa tekan tombol like dan subscribe, dan nantikan video-video kami berikutnya untuk produk-produk Alpine dan mungkin brand lain yang akan kita tampilkan. Oke, terima kasih.